pandemi ini kayaknya impact-nya ke aku cukup berat banget. Aku nggak cuma kehilangan pekerjaan, aku juga kehilangan masku yang nomor 2 karena pandemi ini, kena corona juga. Start dari Makanan. kerupuk. Hah? Iya bener. Kerupuk yang putih-putih itu? Kerupuk putih, ya beneran. Oh. Kita dagang kerupuk. Yang sekarang ini ya dihadapin gitu aja sih. Iya. Lihatnya ke depan aja, nggak usah lihat belakang. Betul. Kalau ya gitu sih maksudnya. Nggak usah inilah, nggak usah gengsi, nggak usah malu. Ya, kayak aku jualan rengginang, goreng rengginang ya biarin Luar aja. biasa, Emang Mas. kenapa? Emang Iya. salah ini. Luar biasa. Ini kena minyak, Minyak. ini. Seumur umur belum pernah kena minyak ya, Mas? Nggak pernah ini gara-gara goreng ini. Maksudnya. Hai guys, hari ini saya mau berkunjung ke salah satu ekspatriat atau pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. Dulunya dia seorang pilot dari maskapai yang cukup ternama di Malaysia dan pilot untuk penerbangan internasional. Namun karena pandemi virus corona yang melanda di tahun lalu, dia diberhentikan dari perusahaannya dan sekarang dia menjadi penjual kerupuk. Mau tahu kisah hidupnya? Tonton video berikut ini. Ya, kita sudah sampai di rumahnya Mas Haji. Ayo ikutin saya. Mas Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Waduh, apa bentar. kabar? Waduh. Apa kabar, Mas? Sorry, belum pakai masker. Lagi nih aku. apa ini? Lagi biasalah, mau ngirim ke Waduh, toko. beres-beres. Beres-beres. Kardus buat. Bentar, maskerku ada ya? Masuk ya, masuk. Ayo Mas. Bentar, aku ambil Aduh, masker. kita ganggu nggak nih? Ngerepotin nggak? Enggak, santai. Mas Haji, apa kabar Mas? Pagi, baik Mas. Sehat, Budi. Mas? Alhamdulillah. Iya, udah lama nggak ketemu ya Mas. Itu dia, jadi gimana nih? Gara-gara Corona iya. kita. Mas, ini kan kita udah jaga jarak, jadi boleh dong ya kita lepas masker kita ya. Oke, Iya. boleh lah ya. Semeter boleh lah. Iya. Udah lewat dari semeter ya. Oke. Jadi kita memang harus jaga protokol kesehatan juga ya Mas. Iya. Jaga jarak gitu. Mm-mm. Mas, boleh dong di-share ke kita nama Mas Haji, kemudian asalnya dari mana, kemudian udah berapa lama sih di Malaysia gitu. Oke. Iya. Namanya panjang namanya. Siapa tuh Mas? Oke, namaku Raden Ernowo. Oh, Raden Jawa dong berarti ya? Jawa, dari Jogja. Panggil aja Aji lah ya. Mas Terus Haji. asal, kalau nanya asal ini agak ribet. Banyak karena orang-orang Jadi karena apa ya? Karena aku dulu ikut bapak, selalu pindah-pindah kan. Karena bapak dulu di perkebunan, jadi selalu pindah-pindah. Kalau lahir sendiri, aku lahir di Madiun, terus pindah ke Surabaya, terus Jogja. Oh, bapak orang Jogja. Terus pindah ke Ujung Pandang, pindah ke Surabaya lagi, terus ke Jakarta dari tahun 96. 96 sampai 2004 waktu aku pindah ke Malaysia lah. Pindah ke Malaysia. Sudah berkeluarga Mas Haji? Udah ya? Anak 2 cowok 19 sama 18 tahun. Dua-duanya cowok? Dua-duanya cowok. Nggak mau lagi Mas? Aduh cukup lah, udah. Iya. Udah cukup. Mas Haji, kita kan tahu nih Mas Haji dulunya pilot ya. Iya. Boleh nggak cerita kita pengalaman awalnya itu seperti apa sih, pendidikannya di mana, kemudian sudah berapa lama sih Mas Haji berkecimpung di dunia penerbangan ini? Jadi awalnya kenapa pingin jadi pilot? Iya. Kebetulan aku di keluarga, aku bungsu dari 7 ya. Bungsu dari 7, satu-satunya yang kepingin jadi pilot. Jadi bapak ibu nggak ada sama sekali? Nggak ada, di keluarga nggak ada. Mungkin karena waktu yang tadi aku bilang, aku dulu pernah tinggal di Madiun. Terus kebetulan waktu itu ada om yang di Iswahyudi kan, di Auri ya. Oh. Pada saat itu beliau komandan skuadron 14 atau berapa sih yang F5E pada saat itulah, tahun 80-an itu.
Terus TNI jadi kita AU ya. sering main ke Pangkalan ya, karena ada saudara kan di situ kita. Jadi Madiun tuh kan cuma apa sih yang paling gede di situ institusi ya paling PTP kan perkebunan, perhutani sama Auri. Auri. Jadi ya paling yang mainnya Situ. orang-orang itu dan kebetulan ada Om yang di Auri itu. Mm-mm. Jadi kita sering tuh main ke rumahnya Om. Terus dulu apa ya mungkin akhirnya terinspirasi karena dulu sering ngelihat penerbang Auri kan. Jadi dari kecilnya sih kepinginnya jadi masuk ke Auri, pengen jadi fighter pilot gitu. Oh. Gitu Jadi memang kayaknya keren cita-cita dari- jaga gitu kan. Cita-cita Terus- dari kecil betul memang iya, jadi udah pilot. pengen jadi pilot terus apalagi terus mulai agak gedean, mulai lihat lagi film-film kayak Top Gun lah, Top apa Gun, ya. gitu-gitu. Tom Cruise kan. ya? Nah, iya, jadi kayak makin wah keren. Keren. Tapi terus berjalan sama waktu yang karena kita sering traveling pakai pesawat segala macam, mulai tuh berubah ininya, aimingnya. Tapi tetap pengen jadi pilot, tapi kok kayaknya Komersil komersil pilot tuh kayak menarik juga nih kemana-mana gitu kan. Iya. Terus ya udah akhirnya berubah lah apa terus apa ya kayak keren aja kan kalau ngelihat lagi jalan di airport gitu kan, lagi ngelihat pilotnya lewat gitu, gitu kayaknya. Apalagi seragamnya itu loh, Apa Mas. ya, kan kayak Iya. gitu. Terus pikir Seragamnya dulu itu. mulai matre kan, mulai gede mulai matre. kayaknya nih kalau komersial pilot kayaknya duitnya lebih gede dari ini nih. Kali lo ya, Duitnya nggak pakai tahu. cengannya, Mas. Ini Duitnya on the pakai record soalnya. Kalau itu nih. Iya. Jadi Oh, gitu ya. akhirnya udah oke lah berubah tapi tetap cita-cita tetap jadi pilot. Pilot. Terus akhirnya ya udah terus orang tua udah mulai ngeliat juga kan apa sampai di waktu lulus SMA disuruh UMPTN pun ditanyain nggak mau kuliah gitu. Enggak. Jadi tamat SMA itu langsung pendidikan pilot. Iya. Apa kuliah dulu kita gitu? Enggak. Langsung pendidikan pilot. Langsung waktu itu aku sempat nyobain ke Curug. Oh, Curug yang Tangerang ya? Tangerang. Tapi nggak berhasil. Kurang pinter kayaknya. Enggak lah, Mas. Kurang beruntung gitu. Anda tidak beruntung. Iya. Mungkin karena saya raya jelata. Gak ada yang bawa. Nggak bercanda. Jadi ya memang belum rezekinya kali ya ke situ. Terus akhirnya aku ke Amerika lah ngambil Ini sendiri nih. ke Amerika. Nggak lulus di Curug, tapi sekolah pilotnya di Amerika. Jangan-jangan sengaja nggak dilulusin biar ke Amerika. Jangan-jangan sengaja nggak dilulusin. Iya. Di Amerika di mananya, Mas? Aku Di waktu kota apa? itu flying school namanya Southwind ya, Southwind. Di kota? Di Brownsville, Texas. So ya terus ke sana kelar. Di sana itu kalau di sini kan 1 tahun ya pendidikan di Curug tuh ya kalau nggak di salah ya. Curug kalau 2 tahun ya? silabusnya itu sebetulnya 1,5 tahun ya, 18 bulan. 18 bulan ya. Cuman mungkin karena kondisi mungkin ya kadang-kadang mungkin apa harus nunggu antrian kalau untuk terbangnya atau apa segala macam mungkin, atau ya nggak tahu lah kondisi di dalamnya gimana, saya juga nggak tahu juga. Jadi akhirnya biasanya sih molor 2 tahunan. 2 tahunan gitu. ya. Sedang udah gitu, sedangkan kalau di Amerika cepet sih ya. Waktu itu aku 5 bulanan keluar. Iya. 5 bulan udah dapat sertifikat buat pilot. Tapi belum boleh komersial ya? Belum, karena setelah lulus dari sana, dari flying school, balik ke Indonesia. Alhamdulillah masuk ke Garuda. Langsung Garuda? Langsung Garuda pada saat itu. 5 bulan kuliah di Amerika, pulang Indonesia, langsung Garuda? Ke Garuda, terus kalau kita udah masuk ke airline gitu, biasanya nanti si carrier-nya yang akan nyekolahin tipe pesawat apa yang akan dibawa gitu. Itu dapat Garuda dengan Sempati waktu itu. Terus
Pinginnya dulu masuknya Sempati sih. Kenapa tuh Mas? Karena dulu Bukannya Garuda lebih ya, brandnya lebih bagus ya? tapi dasar ABG kan masih anak belasan tahun. Oh. Ngelihat duitnya lebih gede di situ. Ngelihat duitnya lebih gede di situ. Udah gitu kayaknya apa? Bulgarinya kayak lebih keren-keren gitu. Jujur nih beneran. Dulu ya, Dulu. Dulu memang Simpati lebih famous daripada Sempati, Garuda ya? Iya, dulu kan kan keren-keren tuh dulu. Keren ya. Nah, makanya kan Dasar dapat anak bini muda ya. dapat bininya kan bekas pramugari Sempati. Jadi gitu, jadi dua airline menerima apa masuk terus ya tapi akhirnya bapak ngasih pandangan lah. Oke. Dia nyaranin Garuda. Garuda. Aja, tapi tahun 97 sampai 2004 terus pindah Nah, Malaysia. ceritanya ke AirAsia tuh gimana Mas? Nah itu Boleh dong di-share ke kita? Jadi sebenarnya kenapa ke AirAsia ya karena ngelihat ada kesempatan aja sih sebetulnya. Di offer lebih untuk bagus jadi ya? kapten pada saat itu. Karena kalau nunggu di Garuda karena seniority gitu ya. Jadi untuk jadi kapten memang agak lama lah. Berarti Akan memakan waktu lebih lama. Rata-rata pada saat itu ya kayak oke lah ambil contoh teman-teman yang satu angkatan sama aku lah yang masuk Garudanya bareng gitu. Kayaknya mereka 15 tahunan lah. 15 untuk tahun menjadi untuk jadi kapten dari co-pilot ya. dari Sedangkan Mas Aji tadi udah 7 tahun ya berarti ya. Dari 2007 kan? 97 ke 2004 ya. 4 kan 7 tahun 7 ya. tahunan aku udah. Jadi terus akhirnya dapat offer itu ya udah terus akhirnya pindahlah ke sini. Itu langsung pindah ke Malaysia, bukan dari AirAsia. Ini AirAsia-nya AirAsia. AirAsia Malaysia. Dulu belum ada AirAsia Indonesia. Oh, pada saat itu belum ada AirAsia Indonesia. Itu juga yang jadi apa ya concern orang tua juga gitu. Maksudnya kenapa lagi mau pindah gitu. Apalagi AirAsia kan belum pada saat itu belum dikenal lah. Belum sebesar saat ini. Belum ya? sebesar saat ini. Dulu masih kecil, AirAsia masih kecil, belum dikenal juga. Even awalnya masuk ke Indonesia kan bukan terbang ke Jakarta ya. Waktu itu cuma terbangnya dari Johor ke Bandung. Terus ya jadi udah gitu ada embel-embel low cost carrier jadi low cost agak carrier susah itu ya. juga jelasinnya ke orang tua maksudnya apalagi nih low cost carrier gitu maksudnya yang ya gitulah Dan apalagi pionir kan AirAsia untuk low cost carrier betul. itu ya. Terus ya tapi akhirnya dengan segala penjelasan akhirnya dibolehin lah. Dulu kalau udah jadi kapten, udah ngumpulin jam kaptennya, terus mulai nyari-nyari lagi. Iya, dulu janjinya 3 tahun pulang. Tapi udah sampai belasan tahun nggak pulang-pulang sampai orang tua aku udah nggak ada ini. Oh gitu. Jadi ya tapi ya berjalan dengan waktu AirAsia jadi semakin baik, jadi tempat yang ya bisa dibilang ya menyenangkan untuk ini jalanin karir untuk bekerja menyenangkan ya. sih maksudnya tapi ya dulu emang ngerasain sih maksudnya di sini kan juga masih baru ya yang namanya low cost segala macam gitu. Cost carrier, ya. Jadi kayaknya kalau airline tetangga gitu jadi kalau aku lagi naik IRL gitu mau kerja gitu naik kereta mau kerja gitu apalagi dulu kan terminalnya sama ya belum ada low cost terminal kan masih di main terminal kan. Iya betul. Jadi kalau kita jalan di airport pun kayaknya dilihatnya gimana gitu. Dilihatnya kayak kayak pilot low cost. Tapi itu dulu lah. Tapi kan sekarang AirAsia udah bagus. Berkembang dengan pada pionir low cost carrier juga tapi, itu. Ya bisa dibilang dulu pilot-pilot Indonesia itu bisa dibilang pionirnya di AirAsia. AirAsia. Makanya dulu kita memang betul-betul
dijagain lah sama Tony Fernandes Anthony Fernandes. pada saat itu. Jadi itulah cerita awalnya Ceritanya. Mas Aji nyemplok tuh di Malaysia. Kemudian ini kawan-kawan sekalian, karena memang pandemi Corona di tahun 2020 melanda seluruh dunia, akhirnya kalau nggak salah Mas Aji berhenti dari AirAsia ya Mas? Bukan berhenti, Tapi? diberhentikan. Kalau berhenti kayaknya kita yang ini minta untuk berhenti. Memang diberhentikan dari AirAsia Diberhentikan ya? dari AirAsia X. Kebetulan aku di AirAsia X ya. AirAsia X. Nah, itu AirAsia X itu apa bedanya dengan AirAsia? Jadi AirAsia X itu untuk yang penerbangan jarak jauhnya, untuk Internasional berarti ya? long haul airline-nya AirAsia lah. Jadi ya flight kita semuanya internasional. Kita nggak jalanin domestik sama sekali. So ya kita pada saat itu kita jalaninnya ya yang jauh-jauh lah, yang ke Australia. Jadi negara Arab. tujuannya Australia, Arab, Korea, Jepang. Jauh-jauh ya. Tapi yang India, tapi yang lebih jauhnya ya. Ke USA belum? USA, Honolulu masuk. Oh, Honolulu. Ke UK? Ke UK dulu sempat, tapi tutup kan. Yang tutup itu UK, New Zealand tutup. Tapi New Zealand yang tutupnya yang Christchurch, yang waktu aku masih di sana masih ada Auckland ya. Aucklandnya? Auckland masih jalan. Terus, ya itu sih. Jadi udah muter-muter ke luar negeri mana-mana. Banyak negara ya Mas Haji berarti ya? Seru ya? Alhamdulillah sih, tapi ya dalam konteksnya bekerja. Tetap lain sih kalau kita kesana dalam kondisi kerja sama kesana dengan keluarga liburan itu tetap lain sih rasanya. Tetap. Gitu. Jadi ya mungkin excitednya awal-awalnya lah, excited, seneng gitu ya. Tapi lama-lama udah jadi kayak rutinitas ya. Rutinitas. Mas, ini tadi balik ke pandemi Mas. Nah, mungkin banyak sektor yang terdampak ya, nggak termasuk dari dunia penerbangan. Banyak juga dari sektor pariwisata, gitu. Bank juga terdampak juga cukup besar. Nah, boleh nggak di-share ke kita Mas, ketika Mas tahu dapat kabar diberhentikan itu, perasaan itu seperti apa gitu Mas? Gimana ya? Karena sudah cukup lama ya. Sebenarnya pandemi ini kayaknya impact-nya ke aku cukup berat banget. Aku nggak cuma kehilangan pekerjaan, aku juga kehilangan masku yang nomor 2 karena pandemi ini, kena corona juga. Mas Almarhum Mas Erwin lah, kakakku kandung yang nomor 2. Waktu itu masih awal-awal pandemi lah, kita di lockdown 18 Maret kan. Dia meninggal 31 Maret. Turut berduka Mas. Iya, makasih. Terus Mas Erwin berarti positif pada saat itu? Positif, hasilnya keluar setelah meninggal. Iya. Karena waktu dulu kan masih baru lama ya, prosesnya. Jadi proses untuk di Indonesia. Di Indonesia. Apalagi Indonesia kan memang cukup. Iya. Itu jadi hasilnya keluar setelah dia meninggal. Jadi itu Maret, terus anyway balik lagi kalau pas aku kehilangan pekerjaan itu bulan Juni ya, Juni 2020. Juni ya. Itu sebetulnya dibilang siap ya, nggak ada yang Pasti. siap kali ya. Cuman memang pada saat itu karena kita udah ngelihat trennya gimana di dunia, dunia tourism industry, aviation industry memang hancur banget kan. Udah gitu posisinya sebagai aku di sini sebagai orang asing, bisa dibilang foreigner, walaupun udah lama di sini, mau dibilang senior kah apalah, dia tetap ya aku tetap waktu itu ambil ininya, nyiapin mentalnya
ya udah nyiapin aja kalau terjadi sesuatu ya udah tetap aja kita orang asing kan gitu ya. Pilot adalah profesi yang menjadi cita-citanya sejak kecil dan dia dapat mewujudkannya. Namun pandemi corona merubah jalan hidupnya. Tidak hanya kehilangan saudara kandung, tapi juga kehilangan pekerjaannya dan kini merubah jalan hidup untuk merintis usaha. Start dari Makanan. kerupuk. Hah? Iya bener. Kerupuk yang putih-putih itu. Kerupuk putih ya beneran. Oh. Kita dagang kerupuk. Terus Masak atau kita dagang atau ambil dari orang? ada yang mateng, Ada yang kering. ada yang mentahnya, ada yang kita jual mateng. Oh. Ada yang terus rengginang gitu, rengginang mentah atau rengginang matang gitu. Iya awalnya itu sih, dari situ ya kayak yang matang ya aku sendiri yang goreng. Gitu, goreng gitu. Baru di packing, jadi terus di packing, ditoplesin, dijual. ada tuh dulu masih banyak Di situ. itu toples segala macam kemarin itu. Oh. Jadi dari situ terus mulai apa lagi terus akhirnya terus ya jadi terus sambil memanfaatkan sih sebetulnya kita memanfaatkan momen yang karena banyak warga Indonesia kan di sini Malaysia yang belum bisa pulang kampung lah kasarannya, belum bisa balik gitu. Jadi kita manfaatin momen itu untuk ya intinya buat yang tidak bisa pulang ke Indonesia ya udah kita datangkanlah Indonesia kemari gitu ya. Apalagi kuliner Indonesia kan memang digemari di sini ya Mas. Jadi ya kita bawa masuk lah makanan-makanan ciri khasnya. Pakai sosial media lah awalnya kita buat kayak survei apa sih yang dipinginin orang-orang gitu, apa yang dikangenin apa segala macam. Akhirnya dari situ kita mulai berkembang. Mas, tadi aku ngelihat barang di depan banyak kardus-kardus, terus di pintu masuk juga banyak susu-susu, luar biasa sekarang ya Mas. Jadi ya alhamdulillah sih barangnya macam-macam lah kita, apa istilahnya, palu gada sih, palu gada. Made in Indonesia semua. Iya, semua Indonesia, sampai masker. Ini kita baru datengin masker juga, katanya itu lagi masker kekinian, masker yang dipakai Jokowi waktu divaksin tuh. Masker apa itu, sensi atau apalah gitu-gitu. Iya. Wah, mumpung lagi jadi omongan, yaudah yuk kita datengin gitu. Dulu mungkin datangnya cuma berapa kali gitu, mungkin sekarang kita udah main partainya besar lah gitu. Jadi ya dulu, tapi mungkin sekarang ya mungkin kita akan lebih fokus ke yang produk ya, yang maksudnya yang bisa untuk tahan lama kebetulan. Nah kalau dulu kan kita masukin macam-macam, mau Kartika Sari, pisang molen gitu-gitu pun kita masukin. Jadi iyalah pokoknya kue-kue semua. Jadi tapi sekarang kita lebih selektif. Kalau mau makanan yang fresh gitu mungkin kita cari supplier yang bisa untuk expiry date-nya kadaluarsanya lebih lama lah, dengan packingannya yang lebih kayak misalkan contohnya kayak waktu kita datengin Mbak Pia dari beberapa produk, akhirnya kita ada satu produk yang kita masukin yang dari Jogja itu karena dia kemasannya di vacuum seal ya, jadi dia kadaluarsanya lebih panjang. Jadi kayak kita masukin bandeng segala macem. Nah, itu pun kita pilih itu. Tapi jualan di online-nya di mana, Mas? Boleh dong di-share juga. Jual online-nya kontak via WhatsApp. Atau juga dari kita. Kalau dari kita dari Warung 70. Nah, barang-barang jualan Mas Aji ini konsinyasi ditaruh di kedai toko itu. Tokonya namanya Groceries 58. Nah, Groceries 58 di Kampung Sungai Kayu Ara, Damansara sini. Damansara. Dekat sama exit tol inilah, Damansara itulah. Kita jadi supply toko itu sekarang, jadi makin tadinya mungkin
kita cuma masukin itu tadi kerupuk doang. Kerupuk. Sekarang udah banyak Sekarang udah ekspansinya besar-besaran nih. Iya, jadi mungkin jadi banyak lah, jadi ya mungkin awalnya juga mungkin si Oninya mungkin agak ada supply yang kasarannya belum bisa didapetin, akhirnya dia nanya ke kita, bisa nggak datengin ini gitu. Gitu. Terus kita coba-coba bisa dan akhirnya banyak permintaan dari situ, jadi akhirnya banyak barang kita sih di situ. Gitu ya. Aku sih percaya ini sih Mas, prinsip bahwa ini memang dari dulu kecil kita pernah diajarin ya. Pelaut yang handal itu kan bukan berasal dari laut yang tenang ya Mas. Dan banyak juga kisah-kisah orang-orang sukses itu dia titik baliknya itu ya pada saat seperti ini gitu. Karena kayak seperti aku gitu ya Mas. Kalau kita mau mulai bisnis itu susah. Benar, susah. Aku bakalan fokus ke kerjaan aku gitu loh. Yeah. Jadi mungkin ada jalan Allah gitu, ada jalan Tuhan tuh yang terkadang kita nggak tahu gitu loh. Banyak juga pengusaha-pengusaha sukses tuh yang berasal seperti gini gitu. Mulai kecil-kecil gitu kan. Iya, memang nggak mudah sih, aku sendiri ngerasain. Mungkin aku udah di comfort zone ya. Udah puluhan tahun aku terbang. Pilot lagi Mas. Jadi kasarannya semuanya udah biasa tertata. Kan tinggal ngikut aja SOP apa semua. Iya. Jadi pas awal-awal diajarin bisnis gini sama Lucy, stres juga. Sempet stres lah pokoknya. Nggak biasa gitu, harus sesuatu yang ya mungkin nggak tahu ya, mungkin untuk kita seorang pilot mungkin sudah terbiasa ngikut, pokoknya kalau kayak gini lo akan safe, kasarannya kan kayak gitu, udah ikut gini aja. Ternyata kalau di dunia bisnis kan nggak gitu juga ya. Kita semua yang handle ya Mas. Ya, awalnya berat sih, cukup berat, tapi memang harus belajar kali ya. Maksudnya ya sekarang ya udah jalan ya, alhamdulillah. Sekarang udah lumayan nih. Gitu. Udah ya, banyak. Udah lumayan lah udah. Dari kerupuk aja ya Mas. Dia sekarang ada susu, ada snack, sekarang tambah masker lagi. Macam-macam lah. Macam-macam. Apa yang bisa dijual kita jual. Palu gak ada. Apa lu mau gua ada. Kita jual gitu ya. Kalau usahanya makin besar gitu. Terus pilot dapat tawaran. Kira-kira Mas Aji pilih yang mana? Terus terang ya, aku dulu tuh kepingin nggak seumur sampai usia pensiun terbang. Dulu malah aku udah kasih target selesai terbang umur 55. Mungkin doanya salah denger. 45 kan. Waduh, 55 ini bukan 45. Jadi mungkin kalau usahanya memang sudah bisa dibilang sangat mumpuni, mungkin aku nggak mau terbang. Nggak mau terbang ya? Nggak. Luar biasa. Bener, maksudnya ya insya Allah kalau memang bisa. Ya anak-anak udah besar ya Mas ya, maksudnya bentar lagi mereka pun udah kelar kuliah. Ya mudah-mudahan cepet tanggung jawabku sebagai orang tua selesai. Habis itu kan ya kasarnya mungkin aku hanya perlu untuk menghidupi aku sama istriku aja sih, Lucy. Udah itu aja kan udah. Ya insya Allah udah nggak ngoyo lah ya. Tapi terus. Jadi tetap jalan bisnis. Jadi orang normal, tidur. Waktunya orang tidur gitu. Kalau dulu kan waktunya orang tidur, aku harus melekkan kerja. Ya kan kalau kita terbang long haul kan kebanyakan berangkatnya tengah malam. Jarang yang flight kita yang siang-siang gitu kan. Kebanyakan tengah malam. Tengah malam ya. Di saat orang tidur kita harus mencari makan. Dan terakhir Mas, boleh di-share ke kita nggak Mas pelajaran dan hikmah apa yang Mas Aji ambil selama titik balik itu Mas di bulan Juni tahun lalu Mas? Hikmahnya ya itulah, harus tetap semangat kali ya. Hikmahnya lagi juga buat aku
Mungkin klise lah. Yang dibilang rezeki udah diatur itu mah, mungkin itu udah emang benar juga. Yang satu lagi ya kita harus percaya lah kalau di luar tuh sebenarnya banyak yang bisa dilakuin. Asal kita mau usaha ya. Jadi iya sih mungkin itu ya yang penting. Tadi balik lagi ya semangat sama ya jangan terlalu dibanding-bandingin lah kalau dengan apa yang ya maksudnya yang udah ya udah, maksudnya yang sekarang ini ya dihadapin gitu aja sih. Lihatnya ke depan aja, nggak usah lihat belakang. Betul. Kalau ya gitu sih, maksudnya nggak usah inilah, nggak usah gengsi, nggak usah malu. Ya, kayak aku jualan rengginang, goreng rengginang ya biarin aja. Emang Mas, kenapa? Emang salah ini kena minyak. Ini. Seumur umur belum pernah kena minyak ya Mas? Nggak pernah ini gara-gara goreng ini. Maksudnya luar biasa ya Mas Aji, ini terima kasih kesempatan yang diberikan. Sama-sama, ini kisah inspiratif dari Mas Aji, di mana sudah berpuluh tahun beliau bekerja di industri penerbangan sebagai pilot, kemudian juga dari keluarga berada juga dulunya family, kuliah di USA, di Amerika untuk sekolah pilot. Dan namun tahun lalu merupakan titik balik Mas Aji diberhentikan dari penerbangan tempat beliau bekerja, dan disitulah dia sampai saat ini sudah merintis usahanya. Jadi pelajaran dan hikmah yang kita bisa ambil, tidak perlu gengsi, terus semangat, jangan putus asa, pasti ada jalan keluar ya Mas ya. Banyak kok yang bisa dikerjain kalau kita, apalagi orang yang sudah terlalu lama di satu bidang yang menurut aku seperti yang aku alamin, mungkin akan berada di satu comfort zone. Ya harus bangkit sih. Jangan berada di daerah comfort zone-nya itu. Betul. Karena itu yang tidak bisa buat kita bangkit dan maju. Gitu. Terima kasih Mas Aji ini atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Nih, mudah-mudahan bisa menginspirasi kawan-kawan sekalian. Jadi bukan hanya Mas Aji, mungkin kawan-kawan juga mengalami kondisi yang sama, tapi ambillah hikmah dari setiap pelajaran dan cobaan yang kita alami. Ujian itu tidak akan pernah habis, tapi semangat dan pantang menyerahlah yang membuat kita menjadi orang yang luar biasa. Tonton terus video-video kami berikutnya, dan jangan lupa support video YouTube channel kami dengan cara subscribe dan like. Bye-bye. Ini barang-barang dari Indonesia semua ini. Nih. Pakai masker dulu. Kecap manis istimewa hati angsa. Barang Indonesia semua kan Mas? Indonesia semua. Nih kornet. Waduh. Gudeg Bu Citro. Mas, emang Ultra Milk ini nggak ada di Malaysia? Lain ya, tetap lain rasanya nggak, dan kayaknya nggak ada deh ya. Nggak ada ya? Jadi ya. Waduh, kerupuk. Ini masak sendiri Mas? Ini kita apa? Kartika Sari. Tempe mercon. Kartika Sari, geng. 100% Indonesia. Kacang disco. Waduh. Kalau anak disco pasti tahu dong. Ini mentahnya. Ada kerupuk. Ini yang dicari-cari di sate Padang nih. Itu dia kerupuk rambak. Kerupuk kulit. Kisah hidup Mas Aji mengajarkan kita bahwa kita harus terus semangat dan tidak putus asa untuk mengarungi hidup. Tidak perlu gengsi dan malu untuk terus berusaha. Terus berusaha dan pasti ada jalan yang terbaik untuk kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.